Tolong pegang. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Pagi hari ini Bapa, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk baru yang Tuhan berikan. Terima kasih buat penyertaan Allah yang sempurna untuk setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, Kau hadir di setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan. Inilah kerinduan hati kami untuk datang kepadamu, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu.
Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami, Tuhan. Pagi ini, Tuhan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan, Tuhan. Dan kami mau setiap kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan menyertai setiap ibadah kami pagi hari ini, Tuhan. Engkau berbicara, Tuhan, melalui setiap firman-Mu, Tuhan. Engkau, Tuhan, menyatakan, Tuhan, kerinduan-Mu, Tuhan, untuk setiap kami, Tuhan. Bapa, terima kasih, Tuhan. Percaya Engkau rindu memberkati keluarga kami di tempat kami masing-masing, Tuhan. Dan kami, Tuhan, menyerahkan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sempurna, Allah yang mulia. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Ya tuh. Ya, saya serahkan kepada Mas Yanto. Pak. Oke, silakan Mas Yanto, sudah kelihatan ininya? Ya, sudah kelihatan. Siap. Sudah kedengaran, Mas. Thank you. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya bersyukur hari ini saya bisa bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu? Saya yakin percaya Bapak Ibu semua di dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang sedikit apapun. Ya, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam Zoom pada hari ini ya. Maaf Bapak Ibu, ya saya biasa dalam komsel yang kecil ya, mendengar aktif semua satu sama lain ya. Karena via Zoom jadi saya rada ngaderek-dek ya. Rada ngaderek-dek ya. Bapak Ibu, beberapa tahun silam kita pernah mendengar satu buah lagu ya. Di situ menceritakan tentang kasih setia Tuhan. Lagunya seperti ini. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan kekal selama-lamanya, abadi dalam hidupku. Ya. Saya percaya Bapak Ibu pernah mendengar lagu itu ya. Di situ lagu itu menceritakan tentang kasih Tuhan. Kasihnya yang luar biasa, kasih setia Tuhan yang begitu dahsyat ya. Ketika saya mendengar lagu ini dan ketika saya menyanyikan lagu ini, saya flashback dengan 20 tahun silam, mungkin 20 tahun silam, 21 tahun silam, di mana saat itu, ketika itu saya berdiri di hadapan jemaat, ya. Lalu di samping saya, bukan di hadapan saya, adalah seseorang yang saya cintai. Dan pada saat itu saya nyatakan, ya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya menyatakan, engkau Carlina Lukmanto akan menerima baik dalam sehat, baik dalam sakit, baik dalam susah, baik dalam suka ataupun dalam bahagia. Komitmen saya buat, ya, perjanjian saya buat, ya. Pernyataan saya sampaikan, saya katakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya ya, kepada istri saya, ya, yang sekarang istri saya ya, beberapa tahun, 20 tahun silam ya, 21 tahun silam, calon istri mantan pacar kalau sekarang ya, dan itu saya katakan, itu saya sampaikan, saya buat komitmen, saya buat janji setia, ya, janji setia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ya, itu adalah pernyataan kita, itu adalah komitmen kita, ya, dengan pasangan kita, ya, janji setia sehidup semati, ya, sehidup semati, mau bahagia, mau susah, mau senang, ya, mau sakit, mau sehat. Lalu di situ dikatakan, apakah engkau akan menerima saya? Oh, bagaimana jawabannya? Ya, aduh, berbunga-bunga dan semakin berbunga-bunga hati kita ya, hati saya khususnya ya, ketika dia mengatakan ya.
Dan kenapa? Ya. Dan kasih setia dan komitmen yang dibuat, kesetiaan yang dibuat, ya, dua pihak, ya, dua pihak. Dan pada hari ini, ya, kita pun akan belajar mengenai kesetiaan Tuhan, ya, kesetiaan Tuhan, emunah, ya, kesetiaan Tuhan yang luar biasa, dan ini menjadi satu karakter Tuhan, menjadi satu sifat Tuhan, ya, sifat Tuhan kita, sifat Allah kita, Bapak Ibu, ya, saudara-saudariku, ya, saya melihat di sini dari KKB, ya, kesetiaan itu asal kata dari setia. Tapi itu setia. Setia itu berpegang teguh pada janji, ya, pendirian, patuh atau taat, ya. Bagaimanapun apapun yang terjadi, beratnya tugas sekalipun, dia harus, ya, dijalankannya, ya. Setia. Dia berpegang teguh. Dia mempunyai pendirian. Dia patuh atau taat, ya, itulah setia, ya, menurut KKB, ya. Bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya, dia tetap taat, dia tetap mengerjakan. Itulah setia. Lalu bagaimana kesetiaan itu menurut Alkitab? Ya, menurut Perjanjian Lama, emunah, ya, seringkali ini kata ini dipakai, ya, yaitu emunah yang artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, ya, setia kepada janjinya atau komitmen, ya, faithfulness, ya. Emunah ini, ya, yang dibicarakan di sini lebih dari sekedar keyakinan bahwa pernyataan tertentu tentang Tuhan itu benar, tentang Tuhan itu setia, itu adalah kepercayaan pada Tuhan, kepercayaan dan ketergantungan pada Tuhan, yang semuanya memunculkan perilaku yang konsisten dengan pendirian, kepercayaan, dan ketergantungan itu. Dia sepenuhnya percaya kepada Allah, dia sepenuhnya percaya kepada Tuhan, bahwa dia adalah Allah yang setia, dia adalah Allah yang setia kepada komitmennya, kepada janjinya, kepada apa yang sudah dinyatakannya, setia kepada firman-Nya, pasti digenapi, pasti dilakukan, pasti dikerjakan, ya. Emunah itu dalam Perjanjian Lama. Lalu dalam Perjanjian Baru, ya, kesetiaan ini dipakai kata itu pistis, yaitu dapat atau layak dipercaya, layak atau dapat dipercaya. Taat, orang percaya, ya, artinya hampir tidak jauh berbeda, ya, tidak jauh berbeda. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari seseorang yang memiliki kesetiaan yang begitu luar biasa. Kesetiaan kepada kesetiaan kepada perjanjian, kesetiaan kepada apa yang sudah dinyatakannya, yaitu Allah kita. Allah yang kita puji, Allah yang kita layani pada pagi hari ini. Allah yang kita ikuti sampai kesudahan semua dan segala sesuatunya. Ya. Ulangan 7 ayat 2, ya. Di sini dikatakan dia adalah Allah yang setia, yang berpegang teguh pada janjinya. Maaf, saya pindah dulu. Yang tidak tergoyahkan dan layak untuk dipercaya. Kesetiaan Allah adalah sifat dan keteladanan Allah. Dia adalah Allah yang setia. Allah yang setia. Setia pada apa? Dia yang berpegang teguh pada janjinya. Ya. Berpegang teguh kepada janji, apa yang sudah dinyatakan, dia tetap pegang pernyataannya itu. Apa yang sudah dia janjikan, dia pegang janjinya itu. Ya, dia tidak akan tergoyahkan apapun dan bagaimanapun yang terjadi dalam kehidupan umat yang disayanginya, umat yang dipilihnya, umat yang ditentukannya, umat yang dikuduskannya. Dia tetap memegang janjinya, ya. Dia berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa umat inilah umat yang kusayang, umat yang kupilih, ya. Umat yang khususkan. Melalui bangsa inilah, ya, bangsa Israel, semua bangsa-bangsa akan diberkati, dan perjanjian itu Tuhan tidak bisa lupakan, Tuhan tidak bisa hapuskan, ya. Dia akan genapi, dia tetap genapi.
Ya, dia tidak akan tergoyahkan. Ya. Kesetiaan Allah adalah sifat dan teladan Allah. Ya. Karakter diri Allah, inilah ada satu karakter yang ada di dalam diri Allah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Yesus Kristus tetap sama. Bukan berarti dia patung. Dia punya telinga yang tidak mendengar, dia punya mata yang tidak bisa melihat. Maksudnya di sini apa? Dia tetap sama itu, dia tetap memegang perjanjiannya, dia tetap memegang komitmennya. Ya. Dia tidak berubah, menunjukkan kesetiaannya. Faithfulness, ya. Kesetiaan Allah, dia tidak berubah, itu tidak tergoyahkan gitu. Dia tidak tergoyahkan, dia tidak berubah, dia tetap akan memegang janjinya. Walaupun maaf kata bangsa Indonesia gitu menjadi bangsa yang luar biasa mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, ya. Pilihan Allah tetap kepada bangsa Israel, ya. Karena inilah janji Tuhan. Walau ada yang lain lebih luar biasa gitu ya. Lebih luar biasa kasihnya, cintanya, ketaatannya beda sekali dengan bangsa Israel. Karena ini Tuhan sudah berjanji dan Tuhan pegang janjinya itu. Dia tidak akan tergoyahkan. Allah sungguh setia pada janjinya. Salah satunya keselamatan yang dinubuatkan Allah kepada Adam, ya, Kejadian 3 ayat 15, kepada umat Israel, Ulangan 18 ayat 15 dan 18, kepada Nabi Yesaya, hingga kepada Yohanes Pembaptis. Janji apa? Janji keselamatan, ya. Tuhan berjanji keselamatan. Dia sudah janjikan kepada Adam, kepada bangsa Israel, kepada Nabi Yesaya, ya, kepada Yohanes Pembaptis bahwa kelak akan dibangkitkan seseorang yang akan menyelamatkan umat manusia, yang akan menebus dosa-dosa manusia. Ini digenapi tidak, Bapak Ibu? Ini digenapi. Ya. Lihat slide selanjutnya. Ya. Kesetiaan Allah, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah karena dosa kita. Justru saat kita menjadi manusia berdosa, dia membuktikan kesetiaannya kepada manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Ya. Ini janjinya, dia akan memberikan keselamatan. Dan dia buktikan, dia genapi. Ya. Dengan apa? Dengan dia berikan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus menebus dosa-dosa umat manusia. Dia mati di Bukit Kalvari. Dia mati tersalibkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia, menebus dosa manusia. Ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apa? Dia adalah pribadi yang setia kepada janjinya. Dia yang taat kepada komitmennya. Dia yang memegang erat, ya, firman-Nya. Apa yang dia firmankan, apa yang dia janjikan, apa yang dia komitmenkan, dia pasti genapi. Tuhan tetap setia. Berarti, bolehkah kita berbuat dosa? Oh, Tuhan kan setia. Dia udah setia memberikan keselamatan. Dia akan setia. Ya. Tidak, sekali-kali tidak. Justru karena dia tidak pernah berubah, itulah membuat kita bergantung sepenuhnya pada janji-janjinya. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menggenapi semua janjinya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menepati semua komitmen, semua pernyataannya, semua firman-Nya. Itu yang seharusnya menyudutkan kita, membawa kita untuk apa? Untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, dia adalah Allah yang setia. Dia yang pasti menggenapi semua janjinya. Janjikan keselamatan, janjikan penyertaan, janjikan kemenangan. Di bulan lalu kita sudah belajar bagaimana Allah adalah Allah yang maha hadir. Dia adalah Allah yang penyembuh. Dia adalah Jehovah Nisi, membawa kemenangan. Jehovah Jireh yang mencukupkan. Dia adalah Allah yang berjanji kepada kita, dan itu pasti digenapi dalam kehidupannya, di dalam kehidupan kita.
Dia genapi apapun, bagaimanapun diri kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13. Dalam Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia. Sampai kapan? Sampai beribu-ribu keturunan. Dia tetap memegang janjinya, dia tetap memegang komitmennya. Itu tidak akan berubah. Pemilihan Allah atas bangsa Israel karena Allah telah mengikat perjanjian dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini menunjukkan kesetiaan Allah terhadap janjinya yang tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Kita mengerti, kita melihat, kita membaca bagaimana kisah bangsa ini yang sudah Allah janjikan, ya, yang sudah Allah pilihkan. Bahkan dia berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa inilah bangsa yang kukuduskan, bangsa yang kupilih. Ya, bangsa yang kupilih dari sekian banyak bangsa di muka bumi, inilah bangsa yang aku pilih, bangsa yang aku kuduskan menjadi umat kesayangan. Ya, dia tidak bisa melupakan itu, walaupun bangsa ini, waduh, kita tahu, saudaraku, seringkali mereka menggerutu, seringkali mereka tidak percaya kepada Tuhan, seringkali mereka bimbang dan ragu akan Tuhan. Benar nggak ya Tuhan mencukupkan kebutuhannya? Benar nggak ya Tuhan memberikan berkat-berkatnya? Gitu ya. Benar nggak ya? Mereka tegar tengkuk, mereka susah sekali untuk diajar. Tetapi karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, ya, dia tetap setia kepada janjinya itu. Dia tidak tergoyahkan, dia tidak terbimbangkan. Dia tetap mempunyai pendirian yang kuat. Ya, karena itulah sifat Allah. Kesetiaan Allah kekal selama-lamanya dan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu kata sampai beribu-ribu keturunan, sampai selama-lamanya kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Karena itu karakter dia. Apa buktinya? Kita akan lihat. Ya, bukti kesetiaan Allah. Dalam Mazmur 143 ayat 13. Dia berpegang teguh kepada perjanjian yang telah dibuatnya. Mazmur 145 ayat 13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Segala abad. Bukan abad sebelum 2000 tahun sebelum Masehi. Bukan 500 tahun sebelum Masehi. Tidak. Tetapi kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Sekarang abad apa? Dulu abad apa dan yang akan datang abad apapun itu. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Melalui segala keturunan. Saudaraku, melalui segala keturunan. Nenek saya punya anak. Namanya orang tua saya. Dan orang tua saya punya anak. Adalah saya, anaknya. Dan saya punya anak. Namanya apa? Cucu. Ya, cucu daripada ayah saya, ya, orang tua saya, ya. Terus itu ada sebutan dan sebutannya. Saya tidak tahu sebetulnya, maaf, rusuh ya. Lalu tetap melalui segala keturunan. Jadi keturunan saya sampai ke yang keturunan saya ke 100, apa sebutannya saya tidak tahu, tetapi kesetiaan Allah luar biasa. Dia tetap melalui segala keturunan, ya. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ini bukti, saudara, bahwa Allah yang kita puji, Allah yang kita layani, Allah di mana kita yang kita percaya adalah Allah yang setia. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan perintahmu tetap melalui segala keturunan. Ya. Melalui segala keturunan pemerintahanmu. Ya.
luar biasa. Dialah El Emunah itu. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Maleakhi 3 ayat ke-6 ya. Kita sudah bisa baca ya, bahwa ini intinya ya. Saya katakan di sini bahwa aku ya, Tuhan tidak pernah berubah. Dia bukan patung, dia bukan berhala, dia bukan benda yang tidak berubah ya. Kita lihat yang kita puji, yang kita sembah, dia tidak berubah kepada perjanjiannya, kepada janji-janjinya, kepada umatnya. Dia tidak akan pernah berubah, dia tidak akan melalaikan semua janjinya. Lalu Mazmur 146 ayat 6, Allah tetap setia untuk selama-lamanya. Ya, dia tidak dibatasi oleh waktu, dia tidak dibatasi oleh hari ini, dia tetap setia. Ya, kalau orang dunia selalu bilang, Papa sayang karena Papa ada uang. Kalau Papa tidak ada uang, Papa aku tendang, gitu ya. Allah kita tidak seperti itu. Ya, Allah tetap setia untuk selama-lamanya, tidak dibatasi. Dia mau kaya, dia mau miskin, dia mau apapun. Allah tetap setia pada janji-janjinya. Dia tetap setia. Ini pilihanku dan aku pilih dia. Ini ketetapanku dan dia genapi. Mazmur 100 ayat 5. Kesetiaan Allah tetap turun-temurun. Maaf. Mazmur 100 ayat 5. Kesetiaan Allah tetap turun-temurun. Tidak dibatasi oleh generasi Abraham. Dia setia. Dia menggenapi firman-Nya. Dia menggenapi janjinya. Tidak dibatasi oleh zaman Ishak, zaman Yakub, zaman Nuh. Ya. Zaman kita tidak. Dia tidak berhenti sampai di sana. Dia akan tetap setia sampai turun-temurun. Setia kepada janjinya dan tidak akan pernah berubah. 2 Timotius 2 ayat 13, Allah tetap setia sekalipun kita tidak setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya karena dia Allah yang setia, Allah yang memegang perjanjiannya. Dia akan tetap setia, menggenapi semua janjinya. Dia akan tetap memegang komitmennya, walau umatnya seringkali tidak setia, walau umatnya seringkali menggerutu, tidak percaya. Bahkan ketika umatnya pun berbuat dosa, dia berjanji memberikan keselamatan. Dia berjanji memberikan seorang yang akan menebus dosa umat manusia, dan dia genapi. Dan ketika dia berjanji, Roma 3 ayat 33, Roma 3 ayat 3. Jadi bagaimana? Boleh slide selanjutnya. Ya, Roma 3 ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Ya. Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Kesetiaan Allah tetap. Ketidakpercayaan mereka tidak mampu dan tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah kepada janjinya atau komitmennya. Misal, keselamatan. Ya, ketika umatnya berdosa, ketika pilihannya berbuat kesalahan, ya, dia memberikan perjanjian. Dia berjanji akan diberikan, akan memberikan seorang penebus, seorang Mesias, seorang yang memberikan keselamatan, seorang yang akan menebus dosa. Dan itu digenapi. 2000 tahun lalu, itu digenapi dengan dia berikan Tuhan Yesus Kristus menebus dosa, menebus umat manusia yang berdosa. Jadi kesetiaan Allah akan tetap. Dia setia kepada janji, dia akan tetap pegang janjinya. Saudaraku, kesetiaan Allah didasari bahwa dia menepati setiap perkataannya atau janjinya, komitmen. Kesetiaan Tuhan adalah bahwa dia ingat segala ucapannya, sekalipun manusia melupakan, menertawakan, menolak, bahkan melawan segala pesannya. Satu peristiwa, satu kisah di mana Allah berjanji kepada Abraham, ya, ayo lihat ke langit di malam hari, hitung bintang-bintang di langit.
Apakah engkau bisa menghitungnya? Tidak. Lalu Abraham dibawa ke pantai dan lihat di sana banyak sekali pasir. Ya. Bisakah engkau menghitungnya? Ya. Abraham tidak. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Ya. Sarah, bagaimana itu akan digenapi dengan Sarah? Sarah udah 90 tahun ke atas gitu ya. Itu udah mati haid. Ya, itu udah mungkin kandungannya udah tertutup. Tetapi karena Allah memberikan janji, karena Tuhan yang memberikan janji adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang pasti menggenapi janjinya. Dan itu digenapi, Bapak Ibu saudara-saudariku. Ya, walaupun ya, mungkin Sarah menertawakan, mana mungkin, saya kan geskolot, saya kan gestua, gitu. Tapi karena itu janji Tuhan, Tuhan genapi, Tuhan setia dan Tuhan genapi itu. Ya, lahirlah penggenapan janji Tuhan atas kehidupan Sarah. Janjinya diberikan kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan dari Sarai, ya, istrinya. Dia menjanjikan sesuatu yang sulit untuk dilakukan oleh manusia dan sulit sekali untuk digenapinya. Janji Tuhan hanya dapat terlaksana karena dia turut bekerja menggenapi janji-janjinya. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa Tuhan menggenapi janjinya bukan karena kekuatan kita. Tuhan menggenapi janjinya bukan karena kesanggupan kita. Oh, karena dia kaya, oh karena dia saleh, oh karena dia baik, oh karena dia luar biasa. Bukan. Tetapi dia menggenapi janjinya karena dia yang bekerja untuk menggenapi janjinya. Kenapa? Karena ada karakter di dalam dia, ada sifat di dalam dia. Dia memegang teguh setiap janji-janjinya. Ya. Ketika dia berjanji kepada kita, sepantasnya dan selayaknya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia pasti menggenapi janjinya. Dia pasti mewujudkan apa yang menjadi komitmennya kepada kita. Karena dia adalah Allah yang setia. Setiap janji yang diberikannya adalah sesuatu yang melampaui akal dan pengertian manusia, sehingga manusia saat mendapat janji Allah diperhadapkan untuk melangkah dengan mata tertuju kepadanya yang memberikan janji itu setia. Dan dia yang setia itu menepati janji-janjinya. Ketika kita mendapati bahwa Tuhan berjanji kepada kita dan dia janji itu diberikan kepada kita, ya, itu seharusnya, itu selayaknya membuat kita, ya Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang memegang setiap perjanjiannya. Dan apa? Dan mari kita sama-sama melangkah dengan iman kita, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang pasti menggenapi setiap janji-janji, bahwa Tuhan yang pasti menggenapi setiap firman-Nya. Dia yang pasti, ya, ketika kita sakit, kita datang kepada Dia yang pasti memberikan kesembuhan kepada kita. Kita melangkah dengan iman, kita melangkah dengan percaya yang tidak tergoyahkan. Karena apa? Karena Dia yang memberikan janji itu adalah Allah yang setia, yang pasti menepati janjinya. Kita diperhadapkan kepada kesetiaan Tuhan yang luar biasa dan menarik kita dekat kepadanya, menyudutkan kita semakin dekat kepadanya. Namun di sisi lain, Tuhan mengharapkan kita setia kepadanya sebagaimana Allah setia pada janjinya, pada komitmennya kepada kita. Biar ini menjadi lecutan buat kita. Bagaimana Allah yang setia itu, Tuhan yang
tetap memegang janji-janjinya itu, tetap memegang komitmennya itu, dan dia menggenapi semua itu, dan sifat itu ada di dalam diri dia, dan karakter itu ada di dalam diri Allah. Dan ketika dia ambil tanah, debu dari tanah, dan dia hembuskan nafas hidup, dari mulutnya dia hembuskan nafas hidup kepada debu tanah itu, dan debu tanah itu hidup. Dan debu tanah itu menjadi manusia dan menjadi kita. Dan kita ada hembusan nafas daripada Allah. Ada karakter daripada Allah. Ada sifat daripada Allah yang dia hembuskan kepada kita, umat manusia. Dan mari, ini pun menyudutkan kita. Ini pun membuat kita, Tuhan, sebagaimana sifat-sifat itu yang ada di dalam diri Engkau, itu pun biar ada di dalam diri kita. Setia, memegang komitmen kita, memegang janji kita. Ya, janji kita, komitmen kita bukannya sekedar kepada pasangan kita, ya, tetapi janji kita juga kepada Tuhan. Komitmen yang kita buat, biar kita konsisten dengan apa yang menjadi komitmen kita, dengan apa yang sudah kita janjikan, kita lakukan dengan penuh ketaatan, kita lakukan dengan penuh pendirian yang kuat dan kokoh. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya tidak akan perpanjang. Terima kasih. Biar semua ini meresap di dalam kehidupan kita dan ada di dalam benak kita. Allah kita adalah Allah yang setia. Itulah karakter Dia, dan biar karakter itu ada pula di dalam kehidupan kita dan diri kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, mencelikan mata rohani kami Tuhan, boleh menyikapkan hikmat akal budi kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, El Emunah itu Tuhan, Allah yang memegang setiap janji-janjinya Tuhan. Kami percayakan itu Tuhan, dan biar Tuhan, kami berdoa kepada Engkau ketika kami memahami semua ini, ketika kami mengerti semua ini Tuhan, itu membuat kami pun menjadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat Engkau, menjadi orang-orang yang memiliki karakter Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Endapkan, resapkan setiap firman-Mu di dalam batin kami, dan jadilah semua itu rema yang memacu hidup kami untuk memancarkan pribadi Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, yang bersyukur buat semuanya ini Tuhan, dan Roh Kudus yang terus bekerja di dalam setiap kami semua, menjelaskan lebih jauh dan lebih dalam. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan memimpin di dalam perjamuan kudus. Saya persilakan. Kita boleh diingatkan lagi untuk kita melakukan satu perjamuan kudus. Ada hal yang baik, kita belajar bahwa Allah itu setia, dan sifatnya memang Allah itu tetap setia buat kita, apapun situasinya, apapun keadaannya, Dia tetap setia buat kita. Dia tetap baik buat kita. Dan pagi hari ini, apa yang kita lakukan dalam satu perjamuan kudus ini juga boleh mengingatkan kita bahwa Dia tetap setia untuk kita mengalami satu keselamatannya. Dia selalu mengingatkan kita, perjamuan pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap setia, dan Allah menginginkan kita menerima semua kebaikannya di dalam diri kita, dalam satu kehidupan kita. Amin, ibu-ibu, saudara-saudara. Amin. Kita udah siapkan, mungkin roti dan perjamuannya kita boleh siapkan. Saya bacakan satu ayat buat ibu-ibu. Kita angkat roti sebagai satu lambang darah Kristus, lambang satu persekutuan kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini, kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus.
Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, ya, ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Yesus. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kita menjadi satu kesatuan di dalam diri kita, dan kita boleh selalu diingatkan di dalam Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah satu perjamuan ini boleh tetap mengingatkan kita bahwa ada Allah yang baik, ada Allah yang setia buat kita, ada Allah yang selalu ada dalam satu perjalanan kehidupan kita, ada Allah yang selalu ada dalam satu perjuangan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Biarlah pagi hari ini Tuhan, satu perjamuan ini juga boleh mengingatkan kami semakin kuat, semakin kami menjadikan satu di dalam Engkau, dan satu kesetiaan Engkau membuat kami menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang setia di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat semuanya. Amin. Dalam nama Yesus. Silakan. Saya serahkan pada istri saya. Puji Tuhan, hari kita sudah melakukan perjamuan kudus. Kita bersyukur bahwa perjanjian darah yang Tuhan berikan untuk setiap kita, yaitu dengan mati Tuhan di kayu salib, yang memberikan dan berkomitmen akan tetap setia dengan darahnya yang menebus dan menyelamatkan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini yang luar biasa mengingatkan kita bahwa kita tidak menyanyiakan apa yang menjadi pengorbanan Tuhan. Kita tidak menyanyiakan apa yang menjadi kasih Tuhan yang luar biasa untuk menebus kita. Kita bersyukur sebelum nanti kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan oleh Ko Samuel, kita mau angkat satu pujian dulu. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, penuhi hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian cukup bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, penuhi hatiku. Yesus kemuliaan-Mu,
dekat hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ko Samuel yang akan memimpin doa syafaat. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama, doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu sangat luar biasa bagi kami, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Untuk membuktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau pernah berkata di dalam Yesaya 49 ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun orang lain mampu melupakannya, tapi kata Tuhan, aku tidak akan melupakan engkau. Inilah satu perjanjian Tuhan tentang sebuah kesetiaan terhadap komitmen terhadap dirinya. Saya percaya Tuhan, kalau kami boleh mempunyai Allah yang memiliki sebuah perjanjian di dalam firman yang sering kali kami baca, bahwa Engkau adalah Allah yang akan selalu setia menemani kami. Engkau adalah Allah yang setia akan menepati setiap janji-janji yang kami percaya. Amin. Baiklah, kami boleh mempercayai Engkau sepenuhnya di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa pandemi ini, bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kalau kami belajar dalam kesetiaan, maka kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang mempercayai setiap firman Tuhan. Bahwa apa yang Engkau firmankan tidak akan pernah berubah di dalam hidup kami. Bahwa setiap firman yang Engkau katakan di dalam firman-Mu, itu tidak akan pernah sedikit pun Engkau ingkari. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Engkau Tuhan kalau kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi pemulihan bangsa Indonesia di bidang ekonomi dan kesehatan. Berdoa Tuhan, banyak orang yang mengalami kesulitan, mengalami musibah di dalam masa pandemi ini secara finansial. Berdoa kepada Engkau Tuhan, bukakan hikmat dan jalan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan peluang-peluang yang baru bagi mereka Tuhan, untuk kehidupan mereka Tuhan. Saya berdoa juga untuk bangsa kami untuk mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan baik. Tuhan, berikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, untuk boleh menjalankan roda ekonomi ini menjadi baik Tuhan, sehingga kami
masyarakat kecil dan yang lainnya boleh kembali Tuhan pulih di dalam bidang ekonomi. Kami berdoa juga berikan hikmat kepada para pemimpin daerah dan pemimpin paling presiden, menteri dan semuanya Tuhan. Boleh menetapkan protokol kesehatan, berikan kesadaran juga bagi kami masyarakat untuk selalu sadar Tuhan bahwa kami boleh terhindar dari penyakit yang sedang mengalami pandemi ini. Tuhan, kami berdoa kesadaran masyarakat, Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesadaran penuh kepada masyarakat bahwa kami harus menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dengan bekerja sama dengan pemerintah, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para leader di Patmos Tuhan, untuk jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh semakin hari semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan. Berdoa juga untuk tempat ibadah yang kami rindukan, supaya Engkau menuntun kami untuk memberikan hikmat kepada kami kalau satu saat kami boleh punya tempat ibadah sendiri. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, kami menaruhkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan biarlah juga kami berdoa buat perlindungan Tuhan bagi jemaat Patmos untuk boleh tetap di dalam satu perlindungan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari pandemi atau penyakit COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih. Dan berdoa terakhir Tuhan buat kesejahteraan jemaat Patmos. Biarlah kesejahteraan selalu menyertai kami. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kepada Engkau. Apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi iman kami. Bahwa Engkau akan dan pasti menggenapi setiap perkataan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan, biarlah jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, jemaat yang sungguh setia kepada Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan di Patmos boleh menerima segala berkat, segala anugerah Tuhan, segala kebaikan Tuhan, boleh hadir di dalam setiap keluarga jemaat Patmos masing-masing. Yang percaya kepada Tuhan, Tuhanlah yang selalu tidak akan pernah meninggalkan engkau sendirian. Dia selalu akan mengingat, dia selalu akan hadir di dalam setiap musim. Baik musim itu adalah musim apapun juga, dia ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.